Sahabat muslim, sebagai umat Islam, kita tidak diperbolehkan bersumpah selain atas nama Allah, karena perbuatan tersebut dianggap mengagungkan nama selain Allah. Terkait hal tersebut, terdapat suatu kisah, yakni dari Sa'ad bin Ubadah. Saat itu Ibnu Umar radhiyallahu anhu sedang berada di sekitar Ka'bah dan mendengar seseorang berkata kepada yang lainnya, bersumpah atas nama demi Ka'bah. Lalu Ibnu Umar radhiyallahu anhu menghampiri dan berkata pada orang tersebut, "Karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda mengenai itu. Barang siapa bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia telah kafir atau berbuat syirik." Nah, sahabat muslim, agar kita tidak tergolong menjadi orang yang kafir, maka dari sekarang hindari bersumpah selain atas nama Allah. Semisal sumpah demi nenek moyang atau sumpah demi tanah leluhur. Larangan ini pun berlaku untuk candaan, semisal sumpah demi apa, atau sumpah sambar geledek. Karena selain telah berbuat syirik, konsekuensi sebuah sumpah pun sangat besar. Contohnya adalah sumpah mubahalah, yaitu sumpah yang pernah dilakukan Rasulullah. Secara bahasa, kata mubahalah berasal dari kata bahlah atau buhlah yang berarti kutukan atau laknat. Dalam prakteknya, sumpah mubahalah dilakukan oleh kedua belah pihak yang terlibat di dalam perkara yang sama. Mereka kemudian berdoa kepada Allah agar menjatuhkan laknat kepada pihak yang mengingkari kebenaran. Dalam sejarah Islam sendiri, sumpah mubahalah pernah terjadi, yakni antara Syekh Sana'ullah Al-Amru Tasri yang merupakan seorang ulama besar dari India dengan seseorang yang mengaku nabi yang bernama Mirza Ghulam Ahmad. Isi sumpah tersebut ialah, jika ada yang bersalah, ia akan meninggal terlebih dahulu karena penyakit kolera. Pada saat itu, kolera memang dikenal sebagai penyakit yang mematikan. Singkat cerita, Mirza Ghulam Ahmad lah yang meninggal terlebih dahulu akibat terserang penyakit kolera. Sedangkan Syekh Sana Al-Amru Tasri baru meninggal 40 tahun kemudian setelah kematian Mirza Ghulam Ahmad. Sahabat muslim, betapa sumpah memiliki konsekuensi yang besar bagi siapapun yang melakukannya. Lalu bagaimana hukumnya jika seseorang bersumpah dan melanggarnya, bahkan bersumpah palsu hanya untuk urusan duniawi? Berikut penjelasannya. Nah, banyak orang-orang yang tidak melihat betapa pentingnya yang namanya sumpah, sampai akhirnya sumpah ini dinyatakan dalam hal-hal yang tidak terlalu signifikan. Makanya disinilah teguran bahwa orang-orang yang kemudian terlalu banyak wallahi atau demi Allah terhadap sesuatu yang ringan, sesuatu yang tidak perlu diucapkan, ini kadarnya menjadi kemudian akan diremehkan. Nah, tidak boleh kita meremehkan sumpah tersebut, ya. Karenanya ada hukumnya juga, ya, ada ketentuan, ada aturan, ada tuntunan dalam bagaimana mengucapkan sumpah. Dalam sebuah ayat, ya, dalam surah Al-Maidah disebutkan, la yu'akhizukumullahu billahwi fi aimanikum walaki yu'akhizukum bima aqtumul aiman fa kafaratuhu it'amu asyar masakin min ausati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah. Nah, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Jadi dia memang tidak berniat, tetapi dia mungkin keceplosan atau mungkin diinterpretasikan mengeluarkan sumpah. Ini Allah memberikan kemudahan untuk itu. Tetapi dia, Allah, menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Yang kamu sengaja bersumpah tetapi kamu mengingkarinya. Nah, ini menjadi masalah yang besar. Karenanya ada apa tadi disebutkan, fa kafaratuhu it'amu asyrati masakina min ausati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah. Artinya apa? Jadi kamu itu, ya, harus memberikan kafar, ya, penebusan, menggugurkan kesalahan kamu itu dengan memberi makan 10 orang miskin, ya, atau memberi 10 pakaian untuk orang-orang miskin. Kan tadi disebutkan, ya, au kiswatuhum, ya, jadi memberikan pakaian, atau au tahriru raqabah. Artinya apa? Membebaskan budak. Nah, kalau kamu tidak bisa
memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian 10 pakaian untuk orang miskin, membebaskan budak, berpuasa selama 3 hari. Nah, jadi ini artinya apa? Menegaskan bahwa kita tidak boleh menyebutkan wallahi atau demi Allah, sumpah demi Allah itu dengan sembarangan. Ini harus ditempatkan secara proporsional di peristiwa-peristiwa yang penting, penegasan-penegasan yang penting, agar supaya tidak ini menjadi rendah, agar supaya ini tidak kemudian hanya diucapkan tanpa kemudian ada maksud pula untuk mengabulkan atau melakukannya. Na'udzubillah min dzalik. Karenanya ya, semua pemirsa jangan terbiasa mengumbar sumpah, apalagi sumpah-sumpah palsu. Na'udzubillah min dzalik, ngeri ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.